Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas tentang ragam penyakit hati. Sebelum masuk ke pembahasan, kami akan memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Pertama, Andini Dia absen 6, Dina Zakia absen 13, Hafiza Zivana absen 15, Yohana Aulia absen 20, Mega Sampuerna absen 22, Ida Aura absen 30, Rima Ayu absen 34, dan Tanaya Oktora absen 40. Apa saja sih yang akan kita bahas? Yang pertama, ada nifak atau munafik. Nifak berasal dari akar kata nafako yang berarti munafik, menyembunyikan, dan berbohong. Sedangkan secara istilah adalah sikap menyembunyikan sesuatu di dalam hatinya karena tak ingin diketahui oleh orang lain, sehingga menampakkan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam hatinya. Atau dengan kata lain, nifak ialah menyatakan keimanan, padahal di balik itu tersimpan kekufuran. Terdapat dua macam nifak, yakni nifak amali dan nifak imani. Nifak amali adalah sikap yang dimiliki seseorang dengan memperlihatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya, sehingga dalam interaksi sosialnya dia sering berperilaku atau menampakkan tanda-tanda kemunafikan. Tanda-tanda kemunafikan adalah apabila seorang berbohong dalam perkataannya, ingkar terhadap janjinya, dan hianat dari kepercayaan kepadanya. Yang kedua, nifak imani. Nifak imani adalah suatu sikap yang dimiliki seseorang dengan memperlihatkan keimanan dan menyembunyikan kekafirannya. Adapun cara-cara menghindari perilaku nifak. Yang pertama, membiasakan berkata jujur. Jujur adalah sikap terpuji di mana seseorang mengatakan sesuatu sesuai dengan apa yang diketahui. Yang kedua, membiasakan diri untuk setia dan amanah. Setia atau amanah adalah sikap terpuji di mana seorang berpegang teguh pada janji, pendirian, dan kepercayaan. Yang selanjutnya adalah marah atau godop. Secara bahasa, yaitu dari kata gadiba yakdabu yang berarti marah atau mengamuk. Dan secara istilah, adalah sikap tercela di mana gejolak darah dalam diri seseorang meningkat karena tidak senang pada perlakuan tidak pantas. Godop atau marah memanglah fitrah manusia, maka dari itu sikap ini harus dikendalikan dan diredam. Terdapat di Quran Surat Al-Imran ayat 133 sampai 134. Dampak negatif dari marah atau godop. Yang pertama adalah keputusan dan tindakan yang diambil tidak bijaksana. Yang kedua, retak dan putusnya hubungan persaudaraan antar manusia. Yang ketiga, membahayakan kesehatan tubuh karena tekanan darah tinggi yang meningkat menyebabkan sakit kepala dan beresiko menyebabkan serangan jantung. Yang keempat, menemui banyak kesulitan. Yang kelima, tidak mendapatkan keuntungan dan mendapatkan kerugian. Yang keenam, menerima murka dan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Terdapat di Quran surat Al-Anbiya ayat 78. Cara menghindari marah atau ghadab. Yang pertama adalah meredam rasa amarah dengan sabar. Terdapat di dalam Quran surat Az-Zumar surat ke-39 ayat 10. Yang kedua, meredam rasa amarah dengan berzikir kepada Allah. Terdapat di dalam surat Ar-Rod surat ke-13 ayat 28. Yang ketiga, meredam rasa amarah dengan berwudu. Yang keempat, meredam rasa amarah dengan cara merubah posisi atau berdiam diri. Yang terakhir, memberi maaf. Terdapat di dalam Quran surat Asy-Syura surat ke-42 ayat 40. Yang ketiga, ada qaswah al-qalb atau keras hati. Apa itu qaswah al-qalb? Dalam memahami arti dari keras hati, Amin Syukur dalam terapi hati mengatakan bahwa Imam Al-Ghazali menjelaskan tentang 3 macam hati, yaitu pertama, hati yang sehat, tandanya adalah iman yang kuat dan pengalaman yang konsisten. Kedua, hati yang sakit, tandanya adalah adanya keimanan, ibadah, namun ternodai dengan keburukan dan kemaksiatan. Ketiga, hati yang mati, tandanya adalah mengeras dan membatunya hati karena banyak kemaksiatan yang diperbuat.
Apa itu qaswa al-qalb? Dari pembagian tersebut, kita memahami bahwa keras hati adalah sikap tercela, di mana seseorang menutup pikiran dan hatinya akibat dari perilaku keburukan dan kemaksiatan yang telah diperbuat, semisal munafik dan marah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yukadzibuka illa kullu mu'tadin asim, idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun." Dan tidak ada yang mendustakannya, kecuali setiap orang yang melampaui batas dan berdosa, yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berkata, itu adalah dongeng orang-orang terdahulu. Sekali-kali tidak, bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka. Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 12 sampai dengan 14. Cara menghindari mengerasnya hati atau qaswa al-qalb. Untuk menghindarkan diri dari kerasnya hati, maka kita dapat melakukan beberapa hal yang telah dikatakan oleh Imam Al-Qushairi yang dinukilkan dari Syekh Ibrahim Al-Khawas, yaitu pertama, membaca Al-Quran disertai dengan perenungan. Kedua, mengatur pola makan agar perut tidak kenyang. Ketiga, bangun malam. Keempat, merendahkan diri di hadapan Allah pada akhir malam. Kelima, bergaul dengan orang-orang soleh. Keenam, berempati kepada anak yatim. Rasulullah SAW bersabda, "Jika kamu ingin melunakkan hatimu, maka berilah makan orang miskin dan usaplah kepala anak yatim." Ada hadis yang kedua, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang mengusap kepala anak yatim laki-laki atau perempuan hanya karena Allah, baginya setiap rambut yang diusap dengan tangannya itu mengalirkan banyak kebaikan. Dan barang siapa berbuat baik kepada anak yatim perempuan atau laki-laki yang dia asuh, aku bersama dia di surga seperti ini." Nabi menjejerkan dua jarinya. Hadis riwayat Al-Hakim. Sekian presentasi dari kami tentang pembahasan ragam penyakit hati. Apabila ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.